Untuk wilayah Karo, khususnya gempa bumi, potensi gempanya itu ada 3. Yang pertama dari subduksi, kemudian yang kedua dari sesar aktif Sumatera, kemudian yang ketiga gempa dari aktivitas vulkanik. Indonesia terkenal dengan keindahan alam yang mendunia. Bersama dengan hal itu, Indonesia juga terkenal dengan ancaman bencana yang tinggi. Secara geografis, Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire merupakan sebutan untuk daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik, sehingga wilayah yang dilewati Ring of Fire rawan terjadi gempa hingga letusan gunung berapi. Berada dalam Ring of Fire membuat berbagai daerah di Indonesia berpotensi mengalami gempa bumi, salah satunya Kabupaten Karo. Kabupaten Karo disebutkan memiliki potensi terjadi gempa sebab berada di atas sesar atau patahan dan adanya aktivitas vulkanik. Jadi memang kalau kita lihat dari kondisi tektonik, wilayah Karo itu berpotensi gempa, salah satunya dari sesar aktif Sumatera, yaitu segmen Renun dan juga Tripa. Kemudian beberapa kali kita cek bahwa ternyata di kedalaman menengah, kategori kedalaman menengah yaitu 60-300 km, bahwa ternyata di bawah Karo juga berpotensi adanya gempa dari subduksi lempeng Eurasia. Jadi untuk wilayah Karo, khususnya gempa bumi, potensi gempanya itu ada 3. Yang pertama dari subduksi, kemudian yang kedua dari sesar aktif Sumatera, kemudian yang ketiga gempa dari aktivitas vulkanik. Nah, jadi kita tahu bahwa wilayah Karo ini merupakan wilayah objek wisata ya. Jadi memang itu salah satu concern kita bagaimana bahwa untuk wilayah yang berpotensi gempa bumi yang tinggi, apalagi itu merupakan objek wisata, jadi kita sangat peduli terhadap wilayah Karo. Nah, itu salah satu alasannya mengapa walaupun misalnya wilayah Karo tidak memiliki potensi tsunami, namun ternyata wilayah Karo memiliki potensi gempa bumi merusak. Ya, dari data historis gempa yang kita miliki dan kita langsung plot di dalam peta seismisitas menunjukkan aktivitas kegempaan yang signifikan di daerah situ. Karena kita ketahui Kabupaten Karo dilintasi juga oleh sesar Sumatra Fault yang sebagai sistem yang sangat besar, di mana terdapat beberapa segmen di dalamnya, di antaranya Tripa dan juga segmen Renun. Nah, segmen-segmen inilah yang menjadi sumber-sumber gempa yang terjadi di Kabupaten Karo. Ya, jadi sesuai dengan perhitungan dari alat monitoring kita, yaitu Seskompi, rata-rata gempa bumi yang dirasakan itu adalah gempa bumi dangkal dengan kedalaman 3-5 km. Nah, sesuai dengan data gempa yang telah kita petakan, bahwasanya
sebagian besar gempa bumi ini berasal dari sesar aktif yang belum terpetakan atau belum teridentifikasi. Kita katakan di sini belum teridentifikasi karena kita belum mengetahui parameter sesar gempa buminya ini seperti apa. Nah, kalau misalnya sesar tripat dan renon kita sudah tahu fisisnya seperti apa, walaupun masih sebagai gambaran umum saja, seperti panjang sesarnya berapa, kemudian pergerakannya berapa milimeter per tahun, kemudian potensi maksimum dari gempa bumi ini berapa. Nah, ini yang kita katakan sebagai sesar yang sudah teridentifikasi. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa yang belum teridentifikasi ini itu sangat banyak dengan kedalaman dangkal. Nah, inilah salah satu rekomendasi kita ke depan bagaimana kita nanti berkolaborasi dengan instansi lain ataupun di intern kita BMKG, bagaimana kita melakukan survei lanjutan terkait dengan sesar-sesar yang belum teridentifikasi ini. Peta ini adalah peta seismisitas Kabupaten Karo dan sekitarnya. Sebuah peta yang menunjukkan distribusi atau sebaran pusat gempa yang ada dan tercatat di sekitar Kabupaten Karo. Nah, BMKG membuat peta ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, menyampaikan bahwa daerahnya memiliki potensi kegempaan yang cukup tinggi. Nah, dari peta ini kita dapat melihat sebaran-sebaran pusat gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik di daerah Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui, Kabupaten Karo merupakan daerah lintasan dari sistem fault yang besar, yaitu Sumatra Fault, yang di dalamnya terdapat segmen-segmen patahan, di antaranya sesar Tripa dan juga ada sesar Renon. Nah, segmen-segmen inilah yang menjadi sumber gempa yang ada di Kabupaten Karo. Kalau kita melihat lagi, warna-warna ini menunjukkan adalah kedalaman dari gempa bumi. Sementara besaran dari lingkaran menunjukkan kekuatan atau magnitudo dari gempa bumi itu sendiri. Nah, dari sebaran atau distribusi pusat gempa ini, kita juga bisa melihat terbentuknya pola-pola sebaran yang menunjukkan bahwa ada potensi terdapat sesar lokal di daerah tersebut. Seperti contoh lokasi ini, daerah ini. Kita melihat sebaran pusat gempanya seolah membentuk sebuah pola pelurusan. Kemungkinan bahwa dapat menunjukkan bahwa ada pula sesar lokal yang terbentuk di daerah ini. Sama halnya dengan sebaran epicenter yang ada di wilayah ini, di Brastagi dan sekitarnya, juga terlihat adanya pola-pola yang membujur atau ada sebuah pelurusan. Nah, ini bisa dapat kita katakan bahwa ada potensi terdapat sesar lokal yang belum diketahui, namanya belum kita tentukan, tapi kita dapat sampaikan bahwa gempa-gempa ini dihasilkan dari aktivitas sesar yang ada di sekitarnya, seperti itu. Jadi dari peta seismisitas tadi menunjukkan bahwa daerah Karo memiliki distribusi pusat gempa yang cukup signifikan. Artinya potensi kegempaannya cukup tinggi, sehingga masyarakat di sana yang juga sering juga bahkan melaporkan merasakan kejadian gempa, itu kita sangat concern, sehingga kita perlu melakukan edukasi. Tanah Karo memiliki potensi gempa yang cukup tinggi.
baik gempa yang berasal dari aktivitas tektonik maupun vulkanik. Sebab wilayah Kabupaten Karo dilintasi oleh sesar atau patahan dan berada dekat dengan Gunung Merapi serta diduga memiliki sesar atau patahan lain yang belum teridentifikasi. Jika terjadi gempa yang bersumber dari aktivitas gunung, itu goncangannya tidak sebesar atau tidak dirasakan sekali oleh manusia. Berbeda dengan gempa-gempa yang dihasilkan atau ditimbulkan atau yang bersumber dari aktivitas tektonik. Sehingga SOP yang kita sampaikan ketika SLG memang tidak serta-merta bisa diterapkan ketika terjadi gempa vulkanik. Sampai saat ini memang belum ada teknologi alat yang bisa memprediksi kapan gempa terjadi. Bahkan negara secanggih Amerika, Jepang sekalipun yang negaranya kaya akan gempa bumi, sampai saat ini pun belum bisa. Namun kita hanya bisa menentukan di mana gempa itu terjadi. Mengenai kapan, sampai saat ini belum bisa. Tapi yang saya bisa sampaikan di sini bahwa gempa itu di mana terjadinya dan berapa besarnya kemungkinan terjadi potensinya, itu masih bisa kita hitung dan kita ukur. Secara langsung memang gempa tidak membunuh manusia, ya. Tetapi efek atau akibat sampingnya lah yang menyebabkan. Contohnya ketika kita berada dalam bangunan misalnya kan, kalau kita tidak memahami atau mengetahui atau tidak menerima pembelajaran sebelumnya bahwa apa yang harus dilakukan sebelum, saat, bahkan sudah gempa, maka kadang kala kita panik dan ceroboh, tidak melakukan SOP yang sudah kita tentukan. Akibatnya justru kita yang menjadi korban ketika misalnya kita malah mendekat ke dinding yang berkaca. Nah, tentu kita akan bisa kejatuhan dari pecahan kaca itu, atau misalnya lemari, kita malah berdiri di samping lemari, maka kita juga akan terjatuh, ditimpa oleh lemari itu. Edukasi siaga gempa sangat penting untuk diketahui masyarakat. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi tinggi terjadi gempa. Sikap siaga gempa dapat mengecilkan angka korban akibat gempa bumi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Jadi sikap siaga bencana ini sangat penting diketahui oleh masyarakat agar kita bisa meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh gempa. Kebanyakan dampak-dampak tersebut itu dikarenakan kita kurang waspada atau kurang siaga terhadap bencana tersebut. Seperti itu, Kak. Jadi sangat penting. Nah, di BMKG itu sendiri sudah dilakukan penyuluhan terkait mitigasi gempa. Jadi dilakukan semacam simulasi gempa bumi yang nantinya masyarakat atau di sini bisa dibilang sekolah ya. Jadi kami ada 2 program di sini di BMKG untuk ke masyarakat dalam hal mitigasi bencana, yaitu ada BMKG Goes to School yang pertama, dan yang kedua adalah sekolah lapang gempa bumi yang dilaksanakan kemarin baru-baru aja di Karo. Nah, seperti hal itu, 2 hal tersebut memotivasi kami sebenarnya untuk bagaimana masyarakat itu mengetahui sikap mitigasi bencana dalam rangka mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi itu sendiri, Kak.
Polis, tolong. Ambulan, siapkan. Kita di lapangan ini, satu orang pun tidak bisa masuk ruangan. Kita menunggu informasi selanjutnya dari BMKG. Luruskan kaki, Pak. Dapat, udah. Lentang aja biar. Jadi step yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, sebelumnya kita akan kenali lingkungan tadi seperti yang saya katakan, kemudian edukasi diri, kemudian perlu menyiapkan tas siaga gempa bumi, yang mana tas siaga gempa bumi tersebut berisi surat-surat penting, kemudian berisi P3K, suplemen makanan, radio atau baterai, dan senter. Kemudian saat terjadi gempa bumi, ada dibagi menjadi 3. Jika berada di dalam ruangan, kita harus melindungi diri. Nah, lindungi diri itu dengan apa sih? Lindungi diri itu dengan yang paling penting apa di bagian tubuh kita itu adalah kepala. Jadi kita lindungi diri, lindungi kepala terlebih dahulu. Kemudian menjauhi tempat-tempat yang sekiranya bakal jatuhin kita. Karena banyak kejadian gempa bumi itu kitanya tidak aware, tidak sadar kalau ternyata oh ini benda ini nih bisa ngerobohin kita nih. Nah, jadi kita harus melindungi diri. Itulah BMKG hadir, bahkan berusaha untuk melakukan kegiatan SLG ini secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya dilakukan 1 kali setahun, tapi kita berharap justru setiap peserta sekolah lapang gempa bumi itu menjadi agent of change-nya. Mereka menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya, terdekat misalnya di keluarga, dan juga di sekolah atau di institusi di mana mereka bekerja. Karena SLG selalu melibatkan stakeholder, mulai dari BPBD, TNI Polri, instansi terkait, masyarakat, tokoh masyarakat, media, bahkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah itu, seperti itu. Pengetahuan sikap siaga gempa sangat penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat demi meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Yang saya rasakan pada waktu terjadinya gempa, saya sebagai belum mengetahui bagaimana tindakan untuk gempa bumi. Jadi saya bagaimana biasanya masyarakat ya cuma berdiam di tempat atau berlari, tapi belum mengetahui tempat aman gitu. Setelah itu saya menyadari bahwa edukasi tentang kegempaan sangat perlu di daerah Karo tentunya. Jadi supaya kami bisa jika terjadi gempa kami bisa menyelamatkan diri dan begitu juga keluarga dan masyarakat yang lainnya. Jika terjadi gempa, mungkin setelah dari kegiatan ini saya sudah mengetahui pengetahuan bagaimana siaga kegempaan. Jadi setelah pulang dari sini mungkin saya akan memberitahukan kepada keluarga dan masyarakat yang di desa saya bahwa bagaimana tindakan untuk jika terjadi gempa gitu. Kami sangat berterima kasih karena sangat memberikan pengetahuan kepada kami tentang kegempaan, bagaimana kami jika terjadi gempa, bagaimana kami menanggapinya, bagaimana kesiagaan kami untuk jika terjadi gempa bumi gitu. Jika masyarakat semua sudah teredukasi tentang kegempaan, menurut saya jika terjadi gempa tidak ada kekacauan, jumlah korban selamat itu pasti lebih banyak daripada sebelum ada edukasi.
semua yang kita lakukan ini adalah untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Jadi tidak perlu harus kita merasakan ataupun mengalami bencana itu, baru kita bisa melaksanakan ataupun peduli terhadap mitigasi bencana gempa bumi. Karena bencana ini hanya sekali terjadi untuk satu nyawa, istilahnya seperti itu. Artinya banyak terjadi kejadian seperti itu, sekali terjadi gempa bumi, sekali terjadi tsunami, maka satu kejadian itu pula yang merenggut seluruh keluarganya. Jadi itu yang perlu kita ingat, bahwa tidak perlu harus kita yang mengalami bencana, baru kita bisa peduli terhadap mitigasi bencana itu. Memang harapan BMKG utamanya harapan pemerintah daerah sebenarnya yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Kita berharap tentu masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki potensi kegempaan yang cukup tinggi, dia pertama-tama sadar dulu, memahami dulu bahwa mereka tinggal di daerah yang memiliki potensi kegempaan yang cukup tinggi. Minimal untuk wilayah yang memang sering terjadi gempa, otomatis mereka itu kan lebih aware ya. Jadi potensi korban yang diakibatkan ataupun ditimbulkan itu, saya rasa pasti akan berkurang. Dan sesuai dengan target yang ditargetkan oleh BMKG Pusat, yaitu zero victim. Artinya tidak terjadi korban bencana sama sekali. Dan mereka bisa menjadi agent of change. Jadi ibaratnya kalau misalkan mereka ketika pulang di lingkungannya menjadi bisa menjelaskan gitu bagaimana sikap mitigasi bencana itu sendiri, seperti itu. Jadi kegiatan ini diharapkan mengurangi dampak ketika terjadi bencana gempa bumi.